Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara, pemirsa, masih dengan topik saat Taliban menguasai Afghanistan. Saat ini kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan narasumber kami yang lainnya, yakni ada Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid, selaku Direktur Pencegahan BNPT. Selamat malam Pak Nur Wahid. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat dan semoga sehat untuk seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih Pak. Pak, ini mengenai konflik yang terjadi di Afghanistan dengan kemenangannya Taliban Pak di ibu kota Kabul, ini bagaimana nih Pak pandangan Anda Pak? Ya, itu fenomena baru ya, perkembangan tentang di Afghanistan ya, di mana Taliban ya sebagai salah satu faksi di Afghanistan berhasil menguasai pemerintahan di Afghanistan yang sebelumnya dikuasai oleh Mujahidin, dalam hal ini presidennya Ashraf Ghani ya. Nah, jadi memang menarik ya, semenjak ditariknya pasukan Amerika sebagaimana komitmen dalam perjanjian antara Amerika dengan Taliban di tahun 2018 dan awal 2020 sekitar bulan Februari, di mana Amerika melakukan perjanjian damai dengan Taliban untuk pertama Taliban untuk tidak menyerang pasukan Amerika, dan komitmennya Amerika akan menarik mundur pasukannya, dan ternyata begitu ditarik mundur seperti yang kita lihat sekarang, jadi perkembangannya Mujahidin yang berkuasa dikalahkan oleh pasukan Taliban. Baik Pak, lalu adakah Pak pengaruh terkait hubungan bilateral antara Indonesia dengan Afghanistan terkait dengan situasi yang terjadi saat ini Pak? Hubungan bilateral dengan Indonesia, saya kira Indonesia konsisten ya dengan prinsip non-bloknya ya. Jadi tetap melihat perkembangan situasi dan tidak mau ikut campur di dalam urusan dalam negeri Afghanistan, dan tentu akan melihat juga perkembangan atau opini dan animo dari dunia internasional, dalam hal ini PBB ya. Tetapi ketika apakah ada pengaruhnya dengan gerakan terorisme di Indonesia, tentu saja bisa menjadi resonansi atau bisa menjadi semacam motivator atau stimulan daripada gerakan terorisme, dan ini sudah kami antisipasi dalam hal ini BNPT berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror untuk mengantisipasi segala kemungkinan. Tetapi yang harus kita pahami bahwa berbicara Afghanistan ini kan mulai dari ketika sebelum tahun 90-an diintervensi oleh Uni Soviet, kemudian pasukan Mujahidin dengan dibantu oleh Amerika melakukan perlawanan dengan Soviet, kemudian berkembang ada Al-Qaeda ya, yang afiliasinya di Indonesia adalah Jamaah Islamiyah atau JI. Nah, kemudian ketika Soviet pergi atau bubar meninggalkan Afghanistan sekitar awal tahun 90-an, itu muncullah Taliban. Jadi praktis sebenarnya Taliban ini tidak pernah ikut berjuang untuk mengusir penjajahan atau pendudukan Uni Soviet saat itu ya. Dan sempat Taliban berkuasa 5 tahun, ya, kemudian direbut kembali oleh Mujahidin dengan dibantu oleh Amerika, dan perkembangannya 20 tahun kemudian sekarang dikuasai oleh Taliban kembali. Nah, tentu saja ada pengaruhnya dengan pergerakan jaringan terorisme dengan di Indonesia, terutama jaringan terorisme yang berafiliasi dengan Al-Qaeda. Karena sejarahnya memang ada semacam kolaborasi ataupun kerjasama antara Taliban dan Al-Qaeda sebagai afiliasi Jamaah Islamiyah di Indonesia. Karena Osama bin Laden waktu itu memperistri putra daripada Amir atau pimpinan Taliban. Waktu itu adalah Mullah Muhammad Omar ya, sehingga ada semacam perkawinan politik, sehingga
terjadi kolaborasi antara Al-Qaeda dan Taliban. Sehingga ketika Taliban berkuasa saat ini, otomatis ya bisa meresonansi atau memotivasi ya pergerakan terorisme di Indonesia. Dalam hal ini adalah Jamaah Islamiyah. Oke, baik. Pak Nur Wahid, lalu dengan kondisi pengambil alihan Afghanistan oleh Taliban yang lekat dengan label organisasi radikal gitu Pak, apakah ini nantinya bisa men-trigger atau memicu kelompok-kelompok radikal lainnya untuk bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Taliban? Ya tentu saja bisa saja, cuman kembali lagi kami BNPT dan Densus 88 anti teror beserta segenap pemangku kebijakan ya dalam ini TNI Polri selalu siap siaga segala kemungkinan yang ada. Tetapi kalau kita berbicara ideologinya ya, seperti di Indonesia ini kan ada JI, itu lebih kepada afiliasinya ke Al-Qaeda di Afghanistan sana. Tetapi Al-Qaeda itu sendiri sebenarnya mazhabnya atau ideologinya adalah Wahabi Takfiri ya. Sementara untuk Taliban itu unik. Karena Taliban itu sebenarnya mazhabnya atau mazhab fikihnya lebih kepada Hanafi ya, dan tidak berpaham Salafi Wahabi. Tetapi mungkin lebih mirip seperti FPI kalau di Indonesia ya. Jadi mereka juga tidak anti budaya dan tidak anti kearifan lokal, tetapi pola dan metode perjuangannya seperti halnya Al-Qaeda ataupun militan ya. Ya memang Taliban ini kan berasal dari dari berbagai dari berbagai pegunungan ya. Jadi lebih kepada puritanisme ya untuk mazhabnya itu ke Hanafi. Saya kira gitu. Baik. Pak, ini sebelumnya juga Bapak Mahfud MD pernah menyampaikan bahwa kemenangan Taliban atas Afghanistan ini menjadi warning juga bagi Indonesia. Bahwa hanya Pancasila saja yang bisa menjadi dasar negara untuk mempersatukan perbedaan di Indonesia. Lalu bagaimana nih Pak, dari BNPT sendiri upayanya untuk tidak ada lagi organisasi radikal ataupun pihak-pihak manapun yang bertentangan dengan ideologi Pancasila yang berupaya untuk memecah belah bangsa gitu Pak? Ya betul sekali, saya sangat setuju, yang sangat sepakat dengan pendapat Pak Menko Polhukam tersebut, karena memang kalau kita berbicara terorisme yang dijiwai oleh paham radikalisme itu kan sejatinya kan gerakan politik yang ingin merebut kekuasaan dengan memanipulasi agama ya, dalam konteks ini yang mengatasnamakan agama dan ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi transnasional atau khilafah. Ya baik itu khilafah ala JI, khilafah ala JAD maupun khilafah ala kelompok radikal misalnya Hizbut Tahrir dan lain sebagainya. Meskipun sistem khilafah di antara mereka baik itu jaringan teror maupun kelompok radikal ini berbeda-beda. Jadi mereka ini anti Pancasila dan tentu saja mereka ini memang tujuannya ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi transnasional atau khilafah dan mengganti sistem negara dengan sistem daulah atau sistem agama menurut versi mereka. Jadi mereka benar-benar menjadi musuh negara dan musuh agama. Ya musuh agama karena tindakannya ya selama ini bertentangan dengan nilai-nilai agama yang rahmatan lil alamin, yang mewajibkan toleransi, persatuan, ukhuwah, akhlakul karimah, mewajibkan untuk mentaati dan menghormati pemimpin dan pemerintahan yang sah. Dan mereka cenderung memecah belah umat dan bertentangan dengan atau musuh negara karena memang ideologi, paham ataupun agendanya bertentangan dengan konsensus nasional yang sudah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan kita bersama. Oke.